Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Langit yang Cerah. Dalam seri ke-11 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Peggy Spaliama sebagai Wali Kadep, dibantu oleh Ashari dan Mogan, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayu Wandira terus melangkah semakin jauh memasuki desa Pasuruhan 1. Sementara itu Nini Raga Runting menunggu di perbatasan desa, di bawah pohon randu yang besar dan rindang. Nini Raga Runting berjanji akan menunggu di situ sampai besok pagi. Sunyi sekali daerah ini. Tidak seorang pun melintas di jalanan. Pintu-pintu rumah sudah ditutup. Oh, kepada siapa aku akan bertanya? Di mana ya rumah Nyai Paricara? Apa benar Nyai Paricara adalah mesin ibuku? Oh, hatiku berdebar-debar. Kalau memang dia benar ibuku, apakah dia mau mengakuiku sebagai anak? Tapi tidak. Dia tidak mungkin menyangka
Menurut Nenek Raga Runting, tidak ada seorang pun ibu di muka bumi ini menyangkal anaknya sendiri. Oh, aku harus segera menemui seseorang. Aku harus segera mencari seseorang untuk bertanya. Baru saja Ayuwandira akan melangkah, mendadak dari gerumbulan semak belukar bermunculan sosok-sosok tubuh manusia. Ayuwandira terkejut. Tiba-tiba di sekelilingnya sudah berkerumun sekitar 20 orang laki-laki. Ayuwandira bermaksud melarikan diri, tapi salah seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan bercambang lebat menangkap tangannya. Ayo, jangan lari kamu. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Siapa kamu ini, ha? Mau apa kau datang malam-malam kemari? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan sebelum kau menjawab pertanyaanku. Siapa kamu ini, ha? Mau apa kamu datang ke desa Pasuruan 1, ha? Lepaskan kataku. Kurang ajar. Berani kamu menggigit tanganku ya? Kurang ajar kau. Kupukul kau nanti. Tenanglah, tenang. Kukira dia hanyalah seorang gadis. Walaupun seorang gadis, tenaganya sangat kuat. Aku yakin dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Siapa kau ini, ha? Dan apa maksudmu datang ke desa Pasuruan 1 ini? Aku mau bertemu dengan Nyai Paricara. Ya, kau bisa datang besok pagi. Tidak usah malam-malam seperti ini. Kau bisa dicurigai nanti. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku bukan penjahat. Aku hanya ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Lebih baik kamu kembali saja. Besok pagi baru datang lagi kemari. Aku akan mengantarkanmu ke rumah Nyai Paricara. Tidak. Aku mau ketemu sekarang juga. Malam ini juga. Kamu ini bandel rupanya ya. Lagi pula, sekarang kamu tidak bisa bertemu dengan Nyai Paricara. Beliau sedang pergi ke desa lain. Beliau tidak ada di rumahnya. Lebih baik besok saja kembali lagi. Jangan bandel. Pokoknya aku harus bertemu sekarang juga. Kalau dia tidak ada di rumahnya, aku akan menunggu. Aku akan menunggu sampai dia pulang ke Pasuruan 1. Tunggu. Kamu mau kemana? Nekat betul sih. Ayo, kembali. Kamu tidak boleh jalan terus. Kau tidak bisa melarangku. Pokoknya aku harus menemui Nyai Paricara. Tunggu. Jangan lari. Waduh, bandel. Jangan lepaskan anak itu. Kejar dia. Tangkap. Kamu jangan membuat ulah di desa kami ya. Berani sekali kamu mempermainkan kami, ha? Kalian orang-orang jahat. Loh, Aku hanya ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Mengapa kalian melarang? Kalian orang-orang jahat. Aku benci orang-orang jahat. Tunggu dulu. Coba tenang dulu. Aku mau bertanya kepadamu, Nduk. Coba yang lain semuanya tenang dulu. Mungkin dia perlu memberikan keterangan pada kita. Siapa namamu, Nduk? Ayuwandira. Mau apa kau ingin bertemu dengan Nyai Paricara? Apakah kau mempunyai sanak famili yang sedang sakit? Tidak. Lalu mau apa kau mau bertemu dengan Nyai Paricara? Ada urusan apa? Ada kepentingan apa? Aku ingin bertemu dengan ibuku. Ibumu? Apa maksudmu? Siapakah ibumu itu? Ibuku ya Nyai Paricara itu. Lah, sudah. Gadis itu mengada-ngada. Dia pasti mau membuat gara-gara. Aku tidak percaya. Lebih baik kita tangkap saja dan kita bawa ke balai desa. Biar kepala desa yang akan memeriksanya nanti. Aku tidak mau ditangkap. Aku bukan penjahat. Aku hanya ingin bertemu dengan ibuku. Nyai Paricara adalah ibuku. Dia juga bernama Mesin, ya kan? Dia bernama Mesin kan? Lihat itu. Dia sudah menjadi gadis yang tidak waras.
Siapa katamu? Mesin. Tidak ada yang bernama Mesin di sini. Nyai Paricara bukan Mesin. Sudahlah, lebih baik kamu menyerah saja. Kau akan kami tangkap dan kami serahkan kepada kepala desa. Ayo, ayo, tangkap anak itu. Ringkus dia. Tapi hati-hati, dia gadis berandal, gadis riang. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Loh. Awas, jangan coba-coba dekati aku. Hup, hit, ya. Beberapa orang warga desa segera menyergap. Aiwandira berkelit ringan. Dia berusaha untuk mempertahankan dirinya. Akhirnya terjadilah keributan. Aiwandira berusaha untuk menghindari serangan-serangan warga desa. Kadangkala dia membuang tubuhnya ke kiri, dan pada saat lain dia berkelit ke kanan. Tangkap, tangkap. Oh, tangkap gadis itu. Dia pasti mata-mata. Ayo, bunyikan kentongan, tabu kentongan. Panggil warga desa yang lain. Cepat, bunyikan kentongan. Woi, ayo. Mengapa kalian berhenti? Tangkap gadis itu. Ringkus dia. Dia jelas mempunyai maksud yang tidak baik. Ada apa kalian? Mengapa kalian berhenti? Ayo, tangkap gadis itu. Jangan biarkan dia lari. Dia pasti mata-mata dari desa lain. Dia pasti mempunyai maksud yang tidak baik terhadap desa kita ini. Ayo, cepat tangkap dia. Aduh. Ada apa dengan kalian? Rupanya Bapak Wali Kadep. Aduh, maaf Pak, saya tidak melihat Bapak. Ini loh Pak, ada seorang gadis yang datang membuat huru-hara Pak. Katanya dia mau bertemu dengan Nyai Paricara. Begitu. Kami sudah menyuruhnya kembali. Kami sudah menyuruhnya agar dia datang lagi besok pagi. Tapi dia nekat Pak. Malah dia mau melarikan diri. Ya, kami terpaksa mengejarnya Pak. Kami terus terang mencurigainya, Pak. Ya, tenanglah. Tenanglah kalian. Jangan ribut-ribut. Belum tentu gadis ini mempunyai maksud yang buruk kepada kita. Tapi Pak, dia datang malam-malam begini, Pak. Mungkin saja dia mempunyai keperluan yang sangat penting. Lah, keperluan apa, Pak? Dia hanya mengaco saja. Dia hanya membuat ulah di desa kami. Sudahlah, Pak. Jangan percaya omongannya, Pak. Ingat, kalau kalian masih terus-menerus bicara, aku tidak akan ikut campur urusan ini. Dan aku akan melaporkannya kepada Bapak Kepala Desa. Sudahlah, lebih baik kalian bubar saja. Biarlah gadis ini aku yang menangani. Ayo, lebih baik kalian pergi. Biarlah aku yang menanganinya. Kalau begitu baiklah. Tapi kalau ada apa-apa, kami tidak ikut bertanggung jawab. Pokoknya Bapak Wali Kadep yang harus bertanggung jawab. Ayo, kita bubaran. Biarkan gadis itu menjadi urusan Bapak Wali Kadep saja. Ayo, kita bubaran. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siapa namamu, Nduk? Namaku Aiwandira. Aiwandira. Di mana rumahmu? Aku tidak mempunyai rumah. Setiap orang pasti mempunyai rumah, Nduk. Masa kau tidak mempunyai rumah? Benar, Pak. Aku tidak mempunyai rumah. Dari mana asalmu? Dan di mana desamu? Aku tidak mempunyai desa. Bagaimana ini? Baiklah.
Jadi kau ingin bertemu dengan Nyai Paricara, begitu? Iya, Pak. Aku ingin bertemu dengan Nyai Paricara. Tapi orang-orang itu tadi melarangku. Aku disuruh kembali besok pagi. Aku tidak mau. Aku harus bertemu dengan Nyai Paricara sekarang juga. Malam ini juga. Apakah ada salah seorang di antara sanak familimu yang sedang sakit keras? Mungkin ayahmu atau ibumu barangkali? Tidak. Lalu mau apa kau bertemu dengan Nyai Paricara? Dia ibuku, Pak. Nyai Paricara itu ibuku. Ibumu? Aku ingin bertemu dengan ibuku. Maukah Bapak menolongku? Antarkan aku ke rumah Nyai Paricara. Aku harus bertemu dan bicara dengan Nyai Paricara. Nanti dulu, Nduk. Jangan terburu-buru. Mungkin kau belum tahu siapa Nyai Paricara. Aku tahu. Dulu dia bernama Mesin. Iya kan? Untuk sesaat lamanya laki-laki itu yang bernama Wali Kadep terdiam. Dia mencoba untuk mengamati lebih jelas gadis yang berdiri di depannya. Keningnya berkerut. Apa, Nduk? Coba kau ulangi sekali lagi. Apanya yang diulang, Pak? Apa yang baru saja kau katakan itu tadi? Bahwa kau adalah anak Nyai Paricara. Sebab menurut pengetahuanku, Nyai Paricara tidak mempunyai anak. Dia juga tidak mempunyai suami. Tapi benar kan dia bernama Mesin? Itu tidak benar. Tapi dari mana dia tahu bahwa Nyai Paricara dulu bernama Mesin? Dan nampaknya gadis ini tidak main-main. Apa benar dia ini anaknya Nyai Paricara? Nduk, baiklah, ayo ikut aku. Kau mau mengantarkan aku ke rumah Nyai Paricara, Pak? Ikut saja. Kau akan segera tiba di rumah Nyai Paricara. Tapi maaf ya, aku belum bisa mempercayai pengakuanmu. Biar nanti Nyai Paricara sendiri yang akan menghadapimu. Tapi Nduk, Nyai Paricara sekarang ini tidak ada di rumah. Dia sedang mengobati orang sakit di desa lain. Kau mau menunggunya, bukan? Iya, Pak. Aku akan menunggu. Maka demikianlah, Wali Kadep membawa Ayuandira berjalan menyusuri jalanan berbatu. Mereka banyak diam di perjalanan. Wali Kadep masih terus bertanya-tanya dalam hati. Benarkah gadis yang mengaku bernama Ayuandira adalah putri Nyai Paricara? Setelah menikung sebuah jalan kecil, akhirnya mereka tiba di halaman rumah Nyai Paricara. Wali Kadep segera membawa Ayuandira ke serambi depan. Nah, kau boleh menunggu di sini, Nduk. Duduklah. Atau kalau kau sudah lelah, kau boleh tidur di sini. Apakah Nyai Paricara setiap hari pergi mengobati orang sakit, Pak? Ya, begitulah. Nyai Paricara itu adalah seorang tabib. Hampir setiap hari dia pergi ke desa lain untuk memenuhi undangan warga desa. Kadangkala dia pergi ke desa Pasuruan II. Besoknya lagi pergi ke desa Pongging, desa Hambal, desa Kilisuci, dan bahkan beliau tidak jarang diundang ke desa-desa yang jauh letaknya dari sini. Kalau begitu, dia sibuk sekali ya, Pak? Ya, tentu saja, Nduk. Dia sibuk sekali. Apakah Nyai Paricara itu kaya raya, Pak? Kalau dia sering mengobati orang sakit, tentunya dia banyak uang ya. Bukan begitu, Nduk. Nyai Paricara itu orangnya baik. Dia seorang tabib yang tidak mau membebani siapapun juga yang minta pertolongan kepadanya. Nyai Paricara tidak pernah memungut bayaran kepada orang-orang yang diobatinya. Satu kepeng pun tidak pernah. Dan untuk keperluan hidupnya sehari-hari, Nyai Paricara mencukupinya dengan bercocok tanam.
besok pagi, kalau hari sudah terang, kau bisa melihat suasana di sekitar pondok ini. Di sebelah sana itu ada banyak sekali tanaman sayur-sayuran. Nyai Paricara juga menanam bermacam-macam buah-buahan. Bahkan di sebelah sana, kami semua menanam padi. Ya, pokoknya, sekalipun tidak memungut bayaran dari para penderita sakit, kami semua yang tinggal di pondok ini tidak pernah mengalami kekurangan apa-apa, Nduk. Ya, kami hidup dengan cukup. Tapi ya, itu tadi. Kami hidup secara sederhana. Artinya tidak bermewah-mewah. Bagaimanakah rupanya Nyai Paricara itu, Pak? Apakah dia masih muda? Apakah dia seorang wanita cantik? Ya. Sekarang ini Nyai Paricara memang tidak bisa dikatakan muda lagi. Tapi dia masih nampak segar. Wajahnya senantiasa cerah. Dan dia memang wajahnya cantik. Seperti kau, Nduk. Barangkali dulu waktu masih muda dia cantik seperti kau. Benar, Nduk. Aku tidak bohong. Hidungnya, matanya, kulitnya seperti kau. Nah, sudahlah, Nduk. Lebih baik kau tidur di balai bambu ini. Aku masih harus mengerjakan sesuatu di belakang. Aku pergi dulu ya. Wali Kadep membawa Ayuandira ke pondok Tabib Wong, yang sekarang menjadi rumah tinggal Meisin. Sekarang mereka sudah memasuki halaman pondok. Suasana di sekitar pondok sunyi dan lengang. Angin laut bertiup menerpa pucuk-pucuk pohon kelapa. Bintang bertaburan di atas langit. Wali Kadep menyuruh Ayuandira duduk di balai bambu yang terletak di depan serambi pondok. Nah, kau tunggu di sini ya, Nduk. Duduklah. Kau tidak perlu takut. Di sini aman. Apakah Nyai Paricara biasanya pulang larut malam, Pak? Ya, tidak tentu. Kadangkala Nyai malah tidak pulang sama sekali. Tapi kau tidak usah cemas. Kalau memang Nyai tidak pulang karena terpaksa menginap di desa lain, kau boleh menunggu di sini. Terima kasih, Bapak Wali Kadep. Nah, kalau kau lelah dan mengantuk, kau boleh tidur. Tidurlah. Aku masih mempunyai sedikit pekerjaan di belakang. Ayo, Nduk, tidurlah. Mudah-mudahan saja Nyai Paricara segera kembali. Wali Kadep melangkah menuju ke belakang pondok. Ayuandira membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Dia tidak segera tidur. Dia memang merasa lelah dan mengantuk. Tiba-tiba dia merasa sangat kesepian. Matanya memandang ke angkasa, ke arah bintang-bintang yang bertaburan di atas langit. Benarkah Nyai Paricara Meisin ibuku? Seperti apakah ibuku? Kata Nenek Raga Runting, ibuku cantik. Ibuku seorang wanita keturunan asing. Kulitnya putih dan halus. Wajahnya memancarkan cahaya kelembutan seorang wanita. Wajahnya teduh seperti rembulan. Benarkah demikian? Kalau memang dia benar-benar ibuku,
Apakah dia mau menerimaku? Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui aku sebagai anaknya? Pikiran Ayuandira terus menerawang jauh, jauh sekali. Dia berusaha mencari sesuatu di balik angkasa yang hitam kelam. Dan sesuatu itu adalah ibunya. Akhirnya, karena lelah dan mengantuk, gadis remaja itu pun terlelap di dalam tidur yang pulas. Angin malam membelai rambutnya yang hitam dan lemas. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayuandira terkejut, karena tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat yang asing. Kakinya menginjak batu-batu kapur, dan pandangannya hinggap di atas lembah biru. Tempat itu sekalipun asing, tapi nampak sangat indah. Ayuandira tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam dunia mimpi. Tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh wanita, berpakaian sutra halus, berwajah lembut, muncul dari balik gemersik daun-daun ilalang. Cahaya matahari yang hampir terbenam menerawang di belakangnya. Angin padang membelai tubuhnya dan mengibarkan pakaian serta rambutnya. Wanita itu terus berjalan mendekat, tersenyum sambil merentangkan tangannya. Ayuandira. Ayuandira anakku. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu. Aku ibumu, nak. Akulah yang melahirkanmu. 9 bulan kau berada dalam kandunganku. Kemarilah, Ayu. Aku ingin mendekapmu. Apakah namamu Mesir? Apakah kau keturunan wanita asing? Benar, Ayu. Namaku Mesin. Aku keturunan bangsa Mongolia. Dan kau pun mempunyai darah bangsa Mongolia. Ayu, rupanya kau sekarang sudah menjadi gadis remaja. Aku bahagia sekali. Aku bahagia dapat bertemu denganmu, Ayu. Kemarilah, Ayu. Mendekatlah. Ibu ingin membelai rambutmu. Ibu ingin menciumi wajahmu. Ibu ingin mendekapmu selama-lamanya. Wanita itu terus mendekati Ayuandira. Sambil merentangkan tangannya, dia berjalan menghampiri Ayuandira. Tapi mendadak sosok tubuh itu lenyap bagaikan ditelan asap. Ayuandira terkejut. Sekarang dia hanya berdiri sendirian. Sendirian berteman dengan kesunyian padang. Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan Ayu, Bu! Ada apa, Nyai? Ada apa? Tidak apa-apa, Bapak Rake Pamintihan. Aku hanya sedikit gemetar. Maafkan Bapak Kepala Desa. Saya telah memecahkan cangkir minumanmu. Tidak apa-apa, Nyai. Tidak apa-apa. Cangkir itu memang sudah tua dan retak. Biar sajalah nanti anak-anak yang membersihkannya, Nyai. Terima kasih, Bapak Kepala Desa. Saya tidak bisa lama-lama. Saya kira penyakit Bapak Kepala Desa tidak terlalu parah. Bapak Kepala Desa hanyalah kurang istirahat dan terlalu berpikir keras. Bapak membutuhkan istirahat. Iya, memang benar, Nyai. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Papayuman ini.
sudah hampir 25 tahun. Mungkin sudah saatnya saya harus diganti. Saya sudah terlalu tua. Tenaga saya sudah semakin rapuh. Bapak Kepala Desa tidak perlu terlalu memikirkan soal itu. Biarlah soal itu diselesaikan pemerintah Majapahit. Benar. Tapi menurut pendapat saya, Bapak belum terlalu tua. Bapak hanya kurang istirahat. Iya. Bagaimana saya bisa istirahat, Nyai? Saya hampir bekerja sendirian. Memang banyak pembantu-pembantu saya. Tapi mereka itu masih terlalu mengandalkan saya. Bapak harus mengajari mereka agar bisa bekerja dengan baik. Bapak harus mendidik anak-anak muda agar bisa bekerja dan nanti dapat mewarisi semangat dan ketekunan Bapak. Iya, itu benar sekali. Saya memang telah melalaikan satu hal yang sangat penting. Dan saya memang tidak mudah percaya kepada orang lain. Mungkin itulah yang membuat beban saya menjadi semakin berat. Bapak Kepala Desa, tidak mudah percaya kepada orang itu merupakan hal yang juga baik. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai tugas serta pekerjaan kita. Tapi kalau hal itu kita lakukan terlalu berlebihan, justru bisa berakibat yang kurang baik, Pak. Dan akibat itu akan menimpa diri kita maupun kepada orang lain. Nah, Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan penyakit Bapak Kepala Desa segera sembuh dan Bapak bisa bekerja lagi seperti sedia kala. Terima kasih Nyai Paricara. Terima kasih. Nyai telah jauh-jauh datang kemari. Ini saya sedikit mempunyai simpanan. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Tapi saya kira tidak usah. Terimalah Nyai. Saya ikhlas memberikannya. Nyai sudah jauh-jauh datang kemari. Saya kira Nyai juga membutuhkan uang ini. Saya tidak ingin bersikap munafik, Bapak Kepala Desa. Siapa orang hidup yang tidak membutuhkan uang? Tapi bukan di situ masalahnya, Pak. Sampai saat ini, saya masih bisa bertahan. Saya masih mampu hidup tanpa harus mengganggu tugas-tugas saya sebagai seorang tabib. Saya sangat menghargai ketulusan hati Bapak Kepala Desa. Tapi saya mohon Bapak sudi mengerti apa yang saya inginkan. Pak Kepala Desa, Nyai Paricara itu tidak pernah menerima uang sebagai imbalan dari pekerjaannya. Jadi selama ini benar apa yang saya dengar dari orang-orang. Menurut berita yang tersiar, Nyai Paricara adalah seorang tabib yang mumpuni, yang pintar. Dan di samping itu, beliau juga terkenal rendah hati serta berhati mulia. Rupanya benar berita itu. Sekarang saya merasa bersyukur. Karena saya sudah membuktikannya sendiri. Tapi ngomong-ngomong Nyai, apa alasannya Nyai tidak mau menerima imbalan dari mereka yang pernah Nyai tolong? Alasanku sebenarnya sederhana saja, Bapak Kepala Desa. Tapi bisa juga alasan ini ditafsirkan yang tidak-tidak. Bisa juga alasan ini menjadi tidak sederhana dan jelimet. Saya tidak mau memungut bayaran, memungut imbalan jasa, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, saya masih bisa hidup dengan bercocok tanam. Saya menanam sayur-sayuran di tegalan warisan Bapak Wong.
Saya juga menanam buah-buahan. Saya masih bisa hidup dengan bertani. Kalau hal itu sudah cukup, mengapa saya harus memungut bayaran lagi dari hasil pekerjaan saya sebagai tabib? Saya tidak ingin membebani orang-orang yang pada dasarnya sudah hidup susah. Saya ingin meringankan beban mereka. Adalah tidak lucu kalau penyakit mereka bisa sembuh, tapi selanjutnya hidup rumah tangga mereka dibelit oleh hutang. Begitu. Baiklah. Tapi saya mohon Nyai Sudi menerima uang saya ini. Saya mohon agar saya dibuat pengecualian, Nyai. Saya tidak akan menjadi susah karena merelakan beberapa uang kepeng perak murni ini, Nyai. Karena itu, terimalah, Nyai. Saya akan merasa sangat gembira kalau Nyai Paricara Sudi menerima uang saya ini. Saya benar-benar ikhlas. Saya benar-benar tulus, Nyai. Sudah saya katakan tidak usah, Bapak Kepala Desa. Tapi saya ingin memberikan sesuatu kepadamu, Nyai. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya telah ditolong. Bagaimana saya harus mengucapkan terima kasih kepada Nyai? Kalau begitu, baiklah, Pak. Begini saja, Bapak Kepala Desa. Kalau memang Bapak Kepala Desa ingin memberikan sesuatu kepada saya, baiklah. Saya tidak akan menolaknya. Saya akan menerimanya. Tapi tidak untuk diri saya sendiri. Lalu untuk siapa? Maksud Nyai bagaimana? Kalau memang Bapak Kepala Desa benar-benar mempunyai niat yang bersih, tulus dan bersih, saya mengajarkan begini, Pak. Kalau nanti penyakit Bapak Kepala Desa sudah mulai sembuh, coba Bapak berjalan-jalan di tepi desa Pabayaman ini. Cobalah lihat suasana pantai. Di sana Bapak akan bertemu dengan anak-anak nelayan yang bertelanjang dada. Sebagian di antara mereka hidup dengan menderita sekali. Jangankan untuk membeli pakaian, untuk makan saja pun rasanya susah. Mereka benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Hampir setiap hari mereka berjemur di pantai mencari kerang, memungut ikan-ikan kecil yang tersasar di pasir, kemudian menjualnya untuk makan sehari-hari. Kadangkala mereka sudah tidak mempunyai ayah lagi atau ibu. Atau bahkan kadangkala mereka sudah yatim piatu. Nah, Bapak Kepala Desa, kalau kita mempunyai niat yang baik, mengapa kita harus memilih-milih sasaran? Banyak sekali sesama hidup kita yang membutuhkan pertolongan. Mengapa Bapak Kepala Desa harus memberikan uang kepeng perak itu kepada saya dan bukan kepada orang lain yang lebih membutuhkannya? Bagaimana Bapak Kepala Desa? Bapak setuju dengan pendapat saya ini? Bapak Kepala Desa, mengapa Bapak menangis? Ada apa, Pak? Apakah ada kata-kata saya yang telah menyinggung perasaanmu? Saya terharu sekali, Nyai. Saya merasa lega dan bersyukur dapat bertemu dengan Nyai Paricara. Iya, memang benar, Nyai. Kata-kata Nyai telah menyinggung, telah menusuk ke dalam hati nurani saya. Sudah lama sekali saya menjadi kepala desa Pabayaman ini. Tapi saya hampir tidak pernah mau mengerti tentang penderitaan rakyat kecil. Saya hanya mengurus segala sesuatu di belakang meja. Sepertinya saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Baiklah, Nyai. Baik. Saya akan mengikuti anjuran Nyai Paricara. Memang Nyai, untuk berbuat kebaikan, kita tidak perlu memilih-milih orang. Banyak sekali sesama hidup
yang perlu kita tolong, yang tinggal bersama-sama kita, yang tinggal di dekat kita. Baiklah Nyai, terima kasih atas nasihat-nasihatmu yang sangat berharga ini, Nyai. Nah, Bapak Kepala Desa, sekarang saya mohon diri. Mudah-mudahan penyakitmu segera sembuh, Bapak Kepala Desa. Kami mohon pamit. Iya. Silahkan Nyai. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ada apa, Nyai? Mengapa Nyai tiba-tiba minta berhenti? Entahlah Bapak Rakyat Pemintihan, hati saya berdebar-debar. Saya tidak tahu mengapa. Tiba-tiba saja hati saya berdebar-debar. Saya tidak pernah mengalami hal seperti ini. Iya. Tadi saya menjadi sangat gugup. Dan akhirnya saya memecahkan cangkir minuman Bapak Kepala Desa. Barangkali Nyai agak kurang sehat. Saya tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, Pak. Mungkin kau benar. Aku memang kurang tidur. Nafsu makanku juga berkurang akhir-akhir ini. Nyai harus menjaga kesehatan Nyai dengan baik. Kalau Nyai sendiri sakit, bagaimana bisa menolong orang lain? Terima kasih atas nasihatmu, Bapak Raki. Baiklah, ayo kita jalan lagi. Ya. Baik, Nyai, baik. Ya. Ya. Loh, Nduk, kau masih belum tidur juga? Saya sudah tidur sebentar, Bapak Wali Kadep. Ini, Nduk, mungkin kau membutuhkan selimut ini. Dingin sekali udaranya di sini ya. Di sini anginnya kencang, Bapak Wali Kadep. Kalau begitu, kau bisa pindah ke belakang. Ayo tidur saja di belakang sana. Di sana tidak terlalu dingin. Tidak usah, Bapak Wali Kadep. Di sini saja. Bapak Wali Kadep. Ya? Mengapa lama sekali ya pulangnya? Maksudmu Nyai Paricara? Sabar, tenang saja. Nanti sebentar lagi Nyai Paricara kembali. Wali Kadep membujuk Ayu Wandira agar mau tidur lagi. Dia memberi selimut pada gadis itu. Ayu sendiri sebenarnya masih mengantuk, lelah dan mengantuk. Tapi dia belum bisa melupakan pertemuan dengan ibunya dalam mimpi. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.
Jangan ragu.